Dan oke sob, tentunya kalian balik lagi di channel Nunu Zulhilmi dalam konten serunya sepak bola nasional. Oke, di konten serunya sepak bola nasional kali ini, Timnas Indonesia usia 23 berbicara di Piala Asia U23 melawan Australia, di mana Timnas Indonesia hampir saja membantu untuk memulangkan timnas Australia. Timnas Australia lagi dalam kondisi ketar-ketir tidak lolos karena dia juga penentuan ntar lawan tuan rumah di pertandingan terakhir, dan kita juga masih punya pertandingan terakhir yang dimainkan besok malam. Gini sob, Timnas Nasional U23 dengan diperkuat 10, 11, 12, 13, 14 pemain yang sudah mempunyai pengalaman bermain di timnas senior, menunjukkan timnas sekarang tuh mempunyai mental. Timnas sekarang tuh kuat mentalnya tuh ada. Mungkin yang dulu timnas yang dulu ya ada mentalnya, tetapi ketika sekarang sudah dihajar tetapi langsung mau bangkit. Kenapa gue bilang mau dihajar? Timnas U23 kita bangkit dari ya pertandingan yang hasilnya buruk, hasilnya dicurangi oleh melawan Qatar, oleh wasit pertandingan lawan Australia. Kalau kemarin ya lumayan lah lebih baik dibandingkan lawan Qatar. Mengambil keputusannya udah gue sampaikan juga saat gue menggelar live kemarin. Tetapi masih banyak keputusan salahnya, tetapi tidak terlalu timpang, tidak terlalu jauh lah. Tetapi ya bisa dibilang sangat-sangat lebih baik lah dibandingkan yang Qatar. Yang Qatar dikit-dikit kartu kuning. Kalau yang kemarin Nathan aja melakukan profesional foul, menyleding, tidak langsung diberikan kartu kuning dan segala macam. Oke, kita bahas ke jalannya pertandingannya. Untuk pertandingan keseluruhan, Komang Teguh menjadi zero to hero, menjadi pahlawan bersama Hernando Ari tentunya yang layak banget menjadi man of the match. Gokil banget penampilannya Hernando Ari, berhasil memotong umpan-umpan secara terus-menerus di udara, baik itu di tepis, bahkan keseringan 3 kali atau 4 kali memetik bolanya ditangkap di udara, melakukan blok krusial ketika one on one dimajuin dari jarak dekat, ditutup pakai badannya. Terus yang lebih fantastis banget, dia menggagalkan penalti. Gue udah bilang juga pas live ini, ketika Hernando Ari melakukan penyelamatan penting dan gemilang, biasanya mental pemain lainnya tertular, mental pemainnya terangkat, dan handsballnya Komang itu emang layak handsball kalau menurut gua sob, karena tangannya juga terbuka, terus aktif saat terkena bola, ada ayunan tangan, tidak rapat, emang layak untuk diberikan penalti untuk timnas Australia. Cuman lagi-lagi Hernando Ari menjadi pahlawan kita yang bernama Ari, yang the best banget, dan bener aja bisa menularkan permainan, bisa menularkan mental, menaikkan ke seluruh tim. Komang Teguh secara defense masih sering kewalahan, masih sering salah langkah. Dia sering banget di backup oleh Nathan dan Rizky Ridho, tetapi Komang Teguh menempatkan posisi yang sangat bagus. Walaupun gol Indonesia tidak terjadi secara open play, terjadi secara set up corner kick, tetapi walaupun juga ada berbau luck ya 50% berbau, 50-60% berbau luck, tapi sundulan dari corner kick Indonesia jelas memenangkan duel. Lucknya itu ketika
Nathan tuh kalau feeling gue lebih lebih tepatnya ingin menembak ke gawang, cuman bolanya melintir ke arah Komang yang sedang berdiri bebas. Kalaupun tidak ada Komang di situ, tembakannya Nathan tidak arah ke gawang, pala Komang lah dan penempatan posisi Komang lah yang membuat membelokkan bola tersebut. Ya itu good point, good moment, good nilai banget, lebih banget untuk Komang di pertandingan tersebut. Komang berhasil menjawab kritikan-kritikan buruk, kritikan-kritikan negatif dengan golnya tersebut. Itu merupakan gol penting untuk timnas U23 kita. Berbicara ke lini depan, oke? Lini depan benar-benar kayak Marcelino, Rafael Strike, satu lagi siapa pemain Persik Kediri, lupa. Yang paling sering dilanggar, gue ngomong banget, terlalu sob ya. Terlalu siapa? Kelly Destroyer. Belum ngelihat gua, masih tiba-tiba keinget Kelly Destroyer menunjukkan kapasitas gimana Witan dan Kelly Destroyer sering banget untuk bergantian posisi. Marcelino kembali menunjukkan kapasitas bagusnya sebagai gelandang attacking midfielder, walaupun belum sempurna, walaupun belum menunjukkan intensitas tingkat tinggi, tapi penampilan Marcelino membuktikan kalau dia mempunyai mental, dia mempunyai skill individu berlebih, olah bola berlebih, dribble berlebih dibanding teman-temannya. Dia menjadi pusat perhatian yang bisa yang bisa untuk membantu temennya mengalihkan perhatian. Gini, di saat Marcelino juga sering pegang bola, udah lewat 1-2 orang bahkan 3 pemain, langsung dikerubungin 3 orang lagi di depan pemain Australia. Dan itu sangat disesali adalah minim support gitu dari rekan-rekannya, baik itu dari pemain depannya udah keburu tutup. Itu sayang banget. Seharusnya ketika ada satu orang yang sudah bisa mengolah bola, mendribble secara baik, secara positif, adalah rekan satu timnya yang lain untuk langsung membuka ruang atau mencari penempatan ruang yang kosong gitu sob. Nah, satu lagi yaitu ada Rafael Strike, kembali ada dribble dan melakukan shooting nice idea. Rafael Strike menunjukkannya dia sat dia mempunyai skill, dia mempunyai cut inside yang sangat bagus dan mempunyai tembakan power yang bagus. Cuman sayang tembakan powernya juga masih beberapa kali menyamping, terutama yang gue inget banget adalah menyamping di kanan gawang Australia yang yang masih jauh, padahal shootan nggak terlalu jauh sih, shootan powernya udah bagus banget. Masuklah ke babak kedua. Babak kedua Australia setelah ketinggalan 1-0 tampil lebih keluar, tampil lebih ketat. Indonesia hanya lebih sering memainkan zona defense dan zona marking, hanya sesekali keluar untuk pressing. Itu jarang banget untuk pressingnya, lebih sering memainkan zona defense dan zona marking. Rizky Ridho, Ferrari benar-benar solid banget, benar-benar back yang sangat menghuni banget di lini belakang, back yang pantas banget, mempunyai karakter yang kuat. Gini, ketika babak kedua Fajar Fatur Rahman dilewati berapa kali Ferrari untuk membackup, berapa kali Ferrari yang berduel. Fajar Fatur Rahman udah sering banget out position di babak kedua. Jadi Ferrari benar-benar positif, Ferrari benar-benar bisa membackup ya Fajar Fatur Rahman. Kita tahu Australia di babak kedua itu gencar banget menyerang pertahanan dari sisi kanan pertahanan Indonesia. Australia masuk dari sisi kiri lebih sering terus-menerus, karena di sisi kanan tuh defense-nya kuat banget, ada arhannya tidak gampang untuk dilewati gitu. Tapi kalau Fatur Rahmannya berhasil gampang banget dieksploitasi sampailah dia diganti oleh Rio Fahmi.
walaupun Rio Fahmi juga nggak langsung solid, nggak langsung bagus-bagus banget. Terus yang menggantikan Komang Teguh di babak kedua, Komang Teguh cedera, semoga dia lekas membaik, lekas kembali. Itu bersyukur ya, langsung nyetel, langsung solid beberapa kali duel, walaupun di backup juga dengan Nathan dan Rizky Ridho, tetapi dia memenangkan sampai mukanya ada tuh mengalami benturan di bagian kepala, di wajah apa kalau nggak salah. Dia tampil solid, untungnya dia langsung nyetel. Babak kedua kita nggak bisa berbicara banyak juga karena transisi negatif ke positif kita dari bertahan ke menyerang kita tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Transisi kita justru di babak kedua mengalami penurunan, dan itu yang mesti digojlok oleh STY, diberi penekanan ke teman-temannya, manfaatkan kecepatan transisi. Kita udah lolos dribble, ntar memberikan passing atau umpannya sering banget salah, tetapi bagus banget Indonesia mempunyai mental, Indonesia mempunyai karakter yang kuat sekarang. Walaupun ini masih timnas U23, tetapi timnas U23 ini timnas yang kenyang mental, kenyang pengalaman, yang bisa berbicara banyak ya, karena timnas pemainnya hampir separuh tim udah bermain untuk timnas senior, itu berkat lagi-lagi Sintayong. Oke sob, kita nantikan pertandingan timnas U23 kita yang terakhir, kita dukung terus. Gua yakin benar banget kata salah satu pandit terkenal di Indonesia saat ini sekarang, paling tinggi tuh panditnya, ratingnya. Mau lawan siapapun, kita jangan punya mindset nggak bisa dikalahkan, teruslah berjuang dulu. Apalagi yang dilawan sekarang tuh bukan timnas senior ya, timnas U23 aja. Timnas senior aja kalau Australia kan dia ngomong, timnas seniornya juga sering masuk Piala Dunia, cuman ya sebagai pelengkap dan numpang lewat doang gitu, bukan berarti nggak bisa dikalahkan. Kalau kita bermain solid dan mempunyai mental kuat, bisa bermain taktis, bermainan 1-2 kaki dikembangkan seperti babak pertama, karena yang lebih terlihat jelas di babak pertama lawan Australia kemarin. Babak kedua kan gue sering bilang kita sering banget kehilangan momen, sering banget salah passing, lebih sering salah passing. Tetapi lawan siapapun kalau kita mempunyai mental kuat, otomatis permainan bagusnya bakal keluar juga. Oke, segitu aja versi Nunu tentang ulasan pertandingan timnas U23 kita melawan Australia. See you and bye bye. Jaga kesehatan sob.